Memang konsep Tuhan harus seperti itu. Jadi kita sambut narasumber Mbak Suci. Halo, Halo, Mbak Suci, apa shalom kabar? Pak, malam baik, Shalom. sehat puji Tuhan. Ya, terima kasih Mbak Suci sudah hadir di tengah-tengah kita Ya Pak, dan teman-teman juga ingin mendengarkan bagaimana karya Tuhan di dalam seorang suci dan supaya bisa menguatkan teman-teman yang lain dan juga bisa menyadarkan, bisa menerangi karena banyak manusia yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak mengenal Tuhan yang benar karena setan terus menyesatkan, membohongi, yang pada akhirnya bukan Tuhan dijadikan Tuhan, tapi Tuhan mereka anggap bukan Tuhan, mereka anggap manusia. Nah inilah bahayanya. Jadi terima kasih Mbak Suci dan pada malam hari ini biarlah Mbak Suci boleh menjelaskan bagaimana Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam hidup Mbak Suci dan mengubahkan kehidupan Mbak Suci dan membawa Mbak Suci kepada keselamatan, kepada terang yang ajaib, ya. Dan itu semua bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Suci. Silakan, Mbak. ya, halo, shalom, nama saya Suci Ramadhani. Mungkin saudara dari nama saya, saudara sudah tahu asal-usul saya. Saya kecil itu, dari kecil sudah dididik secara Islam, taat, dan dulu memang didikan keluarga kami sedikit fanatik dan keras. Jika kami tidak sholat, tidak ngaji, itu biasa kaki kami dilibas, kalau orang Medan bilang dipukul. Nah, kemudian waktu itu saya SD di Muhammadiyah. Jadi dari kecil memang udah ajaran agama, itu setiap hari Rabu kami belajar bahasa Arab, setiap hari Jumat kami itu belajar agama Islam dan Muhammadiyah, kemuhammadiyahan. Jadi memang dari kecil kita sudah terbiasa gitu dengan ajaran ini. Dan saya dulu tidak tahu agama lain selain agama yang saya anut, Islam. Saya tidak tahu agama lain, bahwa ada Kristen, ada agama lain, tuh saya tidak tahu sama sekali dulu. Yang saya tahu kalau di luar dari Islam itu adalah kafir. Dan dulu memang kami dilarang berteman dengan orang yang berbeda agama. Karena menyentuh keringatnya saja itu sudah haram. Karena makanan mereka yang kami sebut haram itu kan keluar dari keringatnya gitu. Jadi mama saya, ayah saya, uak saya, nenek saya semua sangat melarang berteman dengan yang berbeda agama. Kemudian pada saat itu waktu SD, ini saya flashback ke zaman saya SD, saya pertama kali melihat Tuhan Yesus bukan secara nyata dalam gambar. Saya nggak tahu itu siapa pada saat itu. Saya punya tetangga, dia orang Kristen. Saya tidak tahu tadinya agama mereka apa, tapi yang saya lihat setiap hari Minggu, ketika saya sarapan di depan pintu rumah, saya selalu sarapan depan pintu rumah karena memang dilarang keluar. Saya lihat mereka setiap hari Minggu itu pakai gaun, pakai sepatu, jalan. Saya tanya mereka kemana, sekolah Minggu. Saya pikir dulu itu adalah sekolah Minggu itu hari Minggu sekolah seperti biasa gitu, cuman baju yang berbeda. Saya nggak begitu ngeh. Suatu hari siang, tanpa sepengetahuan mama saya, tanpa sepengetahuan orang tua saya pergi ke rumah mereka. Niat hati itu ya bermain, namanya anak-anak SD ya, meskipun tidak mau bersentuhan, tidak mau terlalu dekat, hanya bermain aja. Di situ saya lihat suatu foto Tuhan Yesus lagi pegang domba, lagi menggendong domba. Pada saat itu saya tidak tahu itu domba, yang saya tahu itu kambing dengan tongkatnya. Terus saya tanya, saya liatin lama banget saya liatin secara detail dari ujung rambut sampai tangannya, sampai semua yang ada di foto itu di belakang latarnya itu. Saya liatin semua satu persatu. Saya bingung ini siapa, kok bule, kok seperti bule ya gitu, kayak orang luar. Saya pikirannya gitu aja. Saya pikir keluarganya teman saya, tapi kok teman saya ini bukan orang bule, kok dia punya foto orang bule, gitu aja saya pikir waktu itu. Terus saya tanya sama dia, "Ini siapa?" Dia bilang, "Ini Tuhan kami," katanya. Saya diam sejenak, saya berpikir Tuhannya kok manusia. Terus dari situ saya bilang, "Tuhan kalian kok jaga kambing?
Tuhan kalian tukang kambing. Saya bilang begitu. Dan muncullah semua ejekan-ejekan saya ke orang-orang yang beragama Kristen gitu, bahwa Tuhan mereka itu penjaga kambing. Dengan bangganya saya bilang gitu. Pada saat itu saya nggak mengerti sama sekali. Kemudian suatu hari saya ingat banget itu sebelum Natal, waktu SD itu, saya waktu itu belum tahu sama sekali itu Natal atau apa, yang penting saya ingat teman saya itu bilang, saya duduk di depan rumah lagi sarapan, mereka di seberang jalannya karena gang jadi nggak terlalu lebar. Dia cerita kalau dia tuh mau minta sama Tuhan sepatu katanya. Sepatu untuk Natal. Terus saya sebelumnya itu pernah lihat Tuhan Yesus itu disalib dengan keadaan tidak berbusana, hanya memakai kain selai, celana ya. Jadi timbul lagi hinaan lagi dari saya gitu, bahwa orang yang berbeda dari agama saya, bagi saya itu kafir. Karena memang ajaran saya kafir, dan mereka itu nantinya di neraka itu jadi kayu api. Jadi yang kayu bakarnya begitu, dan mereka tidak ditempatkan di surga gitu. Bahkan di neraka pun mereka dijadikan kayu bakar kalau kata guru ngaji saya begitu gitu. Saya tidak tahu sama sekali itu tentang Tuhan Yesus, tidak tahu sebutannya, saya tahu hanya Tuhannya orang Kristen. Nah, terus saya bilang sama dia begini, "Gimana Tuhan kamu bisa kasih kamu sepatu kalau Tuhan kamu saja tidak berbusana, tidak pakai baju," saya bilang begitu. Bahkan lebih kasar dari itu kata-kata saya masih ingat sama sekali kata-kata saya waktu SD, karena itu yang terus-terus saya ulang-ulangin kepada mereka. Dia diam aja. Nah, pada saat Natal, itu saya lihat mereka jalan, terus saya tanya, "Mau kemana?" "Mau Natalan," katanya. "Selama ini kalian sekolah minggu di mana?" "Di gereja." Saya mikir, oh berarti sekolah minggu yang mereka maksud ini di tempat mereka ibadah. Ya udah, suatu hari saya pengen lihat-lihat aja gitu gereja mereka tuh seperti apa. Jadi pada suatu hari saya berhasil kabur dari rumah pagi hanya untuk lihat mereka gereja di mana, karena kan nggak terlalu jauh dari rumah. Saya nyusup-nyusup dari rumah, ikut mereka, saya lihat, tapi saya dari luar pagar aja karena saya nggak mau masuk. Saya takut diculik, pikiran saya begitu aja dulu masih kecil. Saya takut dikristenkan dulu, Mas, bahasanya begitu kan. Saya takut keluar dari agama saya kalau saya masuk ke halaman gereja mereka. Terus saya lihat dari luar, saya lihat, oh ini gerejanya, saya bilang gitu. Ini tempat ibadahnya orang Kristen tuh begitu. Saya ngeliat ada tanda salib yang saya nggak tahu itu salib, yang saya pikir tuh ada huruf T aja gitu, huruf besar gitu kan, kayu gitu. Saya nggak tahu itu sama sekali apa pada saat itu. Terus saya lihat mereka masuk, timbul lagi nih hinaan dalam hati saya. Mereka ibadah kok pakai sepatu gitu. Terus beda banget sama saya yang harus ngambil air wudhu, bersih gitu kan. Muncul lagi hinaan buat mereka. Setiap kali saya melihat mereka ini saya kepo, saya penasaran gitu. Tapi saya muncul lagi hinaan lagi buat mereka. Hingga suatu hari di waktu saya SMP, saya sudah lama itu tidak terlalu ingat lagi. Saya SMP di tahun 2003, saya ingat saya curiga dengan mama saya nih pertama kali. Mama saya ini seperti membaca sesuatu tapi kayak sembunyi-sembunyi. Jadi zaman dulu tuh kulkas kan ada dorongan, ada besi di bawah kulkas untuk bisa digeser-geser. Jadi ada kolong di bawah, ada space di bawah. Mama saya selalu ngelempar sesuatu itu ke dalam situ, ke dalam buku itu ke dalam kolong kulkas. Saya penasaran dengan mama saya nih, apa sih yang dia baca? Selama beberapa hari saya pergokin terus, sampai suatu hari mama saya itu lagi nggak lihat, saya ambil itu buku, saya lihat tulisannya Alkitab. Buku warna hitam, saya ingat. Saya diam, Alkitab ini seingat saya itu punya orang Nasrani gitu. Kenapa mama saya baca kitabnya orang Nasrani? Padahal dulu kalau kami nggak ngaji, mama kan pasti marah gitu. Kalau nggak sholat itu marah. Bahkan saya dulu aja sholat itu, bahkan saya ngaji aja dulu 2 kali dalam sehari. Jadi siang itu sekitar jam 3 sampai jam 4 sore itu saya ada guru ngaji private di rumah datang. Makanya saya 3 kali khatam ngaji, Bapak Ibu. Saya ngaji 1 jam, diajarin sama guru ngaji saya, siang, terus nanti sore saya maghrib, itu saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, itu di masjid ada perkumpulan anak muda, anak-anak kecil juga yang seumuran dengan saya untuk diajarin ngaji oleh ustadz di situ. Jadi saya 2 kali ngaji. 2 kali saya mendalami Al-Quran
dalam 1 hari dan saya senang gitu. Dan masih kecil pun saya itu selalu bermimpi selalu pengen punya impian, saya punya impian kuat banget saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan dulu saya masih kecil udah beli buku-buku, tentang surga dan neraka versi Islam itu seperti apa, terus ada doa-doa, mungkin sampai sekarang masih ada ya buku doa-doa, kumpulan doa-doa, misalnya salah satunya adalah doa untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dan itu diucapkan 100 kali dengan puasa gitu. Bahkan masih kecil pun saya sudah puasa, memang puasa anak-anak kecil ya, saking saya pengen mengenal tuh Nabi Muhammad seperti apa, Allah itu seperti apa, penasaran, saya masih kecil aja rasa penasaran saya sudah besar, saking cintanya saya kepada agama saya dan saya sangat mencintai nabi saya pada saat itu. Saya sangat-sangat penasaran wajahnya seperti apa, begitu aja. Nah, saya lakukan itu. Dulu saya sering temenin ayah saya ngaji dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Saya tanya sampai saya ketiduran gitu di sarungnya, di pangkuannya kadang saya tanya sama dia, "Yah, bentukan Nabi Muhammad seperti apa?" Dia bilang, "Saya udah baca ini tapi belum ada sama sekali ditemuin, saya udah baca ini," saya bilang gitu, "udah baca terus tiap hari, udah semingguan," saya bilang gitu. Terus saya bilang, "Ya udah terus aja, terus berdoa," kata ayah saya udah "Dedek juga udah puasa," saya bilang gitu, "gini gini gini ya, puasa anak-anak kan." Terus, "Ya nggak apa-apa dilanjutin aja nanti bisa ketemu," kata ayah saya gitu. Terus suatu hari saya kan memang setiap pulang sekolah itu selalu mampir ke tempat nenek saya itu tantenya ayah saya gitu, tempat nenek dan nenek itu rumahnya itu setiap saya pulang sekolah zaman SD itu pasti kelewat. Jadi saya harus mampir ke sana, mereka itu tidak peduli dengan nilai matematika saya, dengan nilai PPKN, nilai apapun tidak mereka nggak peduli, yang mereka lihat adalah setiap hari Rabu, Jumat itu bagaimana nilai, bahasa Arab saya, bagaimana nilai, Muhammadiyah saya, bagaimana nilai agama Islam saya, itu saja. Nah, suatu hari saya tanya sama nenek saya ingat banget itu di teras, sebelum saya pulang ke rumah saya tanya, "Nek, Allah itu bentuknya seperti apa?" Terus dia bilang, "Kamu dosa kalau nanya Allah itu seperti apa." Dia bilang, "Allah itu zat," dia bilang gitu. "Dia tidak berbentuk," dia bilang begitu. "Dan kamu berdosa kalau kamu tanya dia laki-laki atau perempuan." Saya ingat sekali nenek saya bilang. Terus saya tanya, "Nabi Muhammad seperti apa?" Dia bilang, "Nabi Muhammad itu wajahnya bersinar, tidak bisa kelihatan." Dia bilang begitu. Tapi rasa penasaran saya makin tinggi gitu. Jadi kalau suatu hari saya bertemu Nabi Muhammad itu gimana ya rasanya gitu loh, sangat-sangat excited banget kan. Nah, terus waktu itulah saya kembali lagi ke waktu saya SMP, kelas 3 itu saya lihat mama saya itu, sembunyikan sesuatu yang saya tahu itu ternyata Alkitab, di situ saya hancur hati saya mau marah tapi nggak bisa karena saya takut juga sama mama saya ya, kebetulan saya takut jadi saya nggak tahu saya mau apa, jadi saya diemin aja mama saya gitu, tapi dalam hati tuh bergelut gitu dalam hati saya, kenapa mama saya jadi murtad mama saya murtad dan saya malu karena mama saya murtad, itu aja yang dalam hati saya gitu kan. Padahal impian saya itu pengen mama saya berangkat haji, saya jadi haja juga, mama saya jadi haja, ya saya jadi haji gitu. Saya udah impiannya udah begitu dari kecil gitu, rasanya sakit banget, hati saya hancur tadinya gitu. Nah, itu hampir 1 tahun lah dari kelas 2 akhir sampai kelas 3 lah itu, hancur hati saya, ngelihat mama saya gitu. Sampai suatu hari saya dimimpikan gitu. Dimimpikan saya masih SMP, saya dimimpikan, saya tuh tiba-tiba kayak di padang rumput, cantik banget, warna hijau, teduh, saya di bawah pohon, seperti pohon beringin besar, tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali, cuma saya sendirian. Terus di depan saya itu ada seperti danau atau sungai, saya tidak tahu sepertinya itu danau luas, besar, tapi saya nggak ketakutan meskipun saya sendirian gitu. Yang saya rasakan adalah tenang. Tenang aja, tenang seperti saya senang di situ, saya senang, tapi saya nggak ke mana-mana, saya hanya di bawah pohon itu, saya posisi lagi terlentang, terus saya duduk, saya diam, saya celingak-celinguk ke kanan kiri, tapi saya nggak ke mana-mana, saya hanya diam aja di situ, sampai ada suara anakku. Saya dengar, saya mikir gitu, ini suara siapa gitu. Saya lihat kanan, kiri, belakang, sampai kejauhan pun nggak ada. Saya lihat ke atas pohon, nggak ada. Saya lihat di balik pohon juga nggak ada. Saya masih di bawah-bawah pohon itu aja, saya nggak ke mana-mana. Saya diem, terus dipanggil lagi kedua kali, "Anakku," katanya. Di situ kayaknya saya tenang waktu dipanggil anakku gitu.
Saya nggak tahu itu suara dari mana tadinya. Terus dia bilang, "Aku akan membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Aku akan membimbing engkau ke air yang tenang." Itu aja bahasanya. Sampai saya sadar, saya ingat-ingat apa yang saya lihat, saya ingat-ingat apa yang saya dengar. Karena dulu SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 saya di kelas unggulan, di mana satu kelas itu isinya muslim semua. Jadi waktu itu saya tanya sama teman saya mimpi ini, saya bilang. Terus dia bilang, "Itu sepertinya Nabi Muhammad," dia bilang. Saya bilang, "Maaf," saya bilang, "itu sepertinya Nabi Muhammad." Terus teman saya yang satu lagi yang dengar, dia bilang, "Nggak mungkin," gitu loh, "Nabi Muhammad nemuin kamu, karena nggak sembarang orang bisa ketemu." Saya diem, saya agak, jadi yang temuin saya siapa gitu, karena saking pengennya saya dari dulu ketemu kan. Terus ya udah, waktu SMP itu ada acara di mana acara satu sekolah itu ngumpul, jadi kita kayak ada rebutan bangku siapa yang cepet dapet lah di situ. Jadi yang Kristen pun ada di situ gitu. Jadi saya tiba-tiba ada satu orang yang saya nggak tahu dia ternyata agama Kristen, kita berkenalan di situ. Saya tadinya nggak tahu dia beragama Kristen. Kemudian entah kenapa kita cerita, saya cerita mimpi saya karena hati saya ini masih penasaran nih, ini siapa yang manggil saya anakku gitu. Saya pikirannya memang udah nggak ada kayak hantu atau takut atau apa, enggak. Saya pemikirannya adalah bahwa itu kayak sesuatu gitu yang berkaitan dengan agama gitu, tapi saya taunya itu agama saya gitu kan. Terus saya tanya sama dia, tadinya saya bener-bener nggak tahu dia Kristen gitu, kita kenal hanya gitu aja. Terus dia bilang, "Eh, itu ada loh di kitab kami," katanya gitu. Terus saya bilang, "Agama kamu apa?" Saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Agamaku Kristen." "Kitabmu apa?" Saya bilang gitu. "Alkitab," katanya. Saya langsung terdiam, saya ingat mama saya yang tadinya itu baca Alkitab. Saya mikir kan, ini ada apa gitu. Terus saya tanya, "Ya udah, mana Alkitabnya? Besok ya," katanya gitu. Oke, besok dia bawa, ya udah saya bilang, "Mana ayatnya?" Dia tunjukin di Mazmur 23 ayat 2. Di situ saya, aduh, mmm, nggak bisa berkata-kata, saya masih kecil ya, masih kelas 3 SMP. Saya kaget, saya lihat kok Tuhannya orang Kristen datang sama saya. Dulu seingat-ingat saya itu hina-hina ini orang gitu. Saya hina-hina orang-orang Kristen, saya hina Tuhannya, saya nggak tahu namanya siapa, bahkan saya nggak tahu, nggak kenal itu siapa namanya gitu. Saya taunya itu adalah Tuhannya orang Kristen gitu. Tapi kok ada di ayat Alkitabnya saya nggak pernah baca gitu. Tapi kok suara itu ya suara yang ada di ayat Alkitab gitu, firman Tuhan. Di situ saya terdiam, terus saya mulai mau belajar nih dari teman saya. Inilah makanya pentingnya sih Bapak Ibu ya sekolah minggu gitu. Jadi karena anak-anak pun itu bisa menjadi berkat untuk lingkungannya, bagi teman-temannya juga. Bahkan saya yang masih kecil kelas 3 SMP aja itu bisa diberkati oleh teman saya yang lain gitu, yang beragama Kristen. Dia memberkati saya melalui firman, dia ajarin saya. Kita belajar, saya bilang sama dia, "Kamu bawa ini jangan kasih lihat di depan orang ya, saya malu," saya bilang gitu. "Ya udah nanti kita di belakang sekolah aja, di tempat biasa orang main bola kaki gitu, main sepak bola." Ya udah kita belajar di sana, setiap saya lihat rumput-rumput itu saya ingat lagi mimpi saya. Apalagi kalau udah ada angin gitu, saya ingat lagi mimpi saya ingat lagi semuanya. Terus saya berpikir, apa benar gitu Tuhannya orang Kristen yang datang ke saya gitu. Saya belum benar-benar menyebut nama dia Tuhan Yesus ya pada saat itu, karena belum benar-benar terlalu percaya pada saat itu. Akhirnya saya kasih pertanyaan lagi, saya bilang, "Kenapa kalian tuh Tuhannya, ada 3," saya bilang gitu, karena kan dia kasih tahu Tuhan, kami itu ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya bilang, "Kenapa kalian kok ada 3?" "Iya itu 3 dalam 1," dia kasih tahu, dia kasih penjelasan segala macam. Setiap kalau saya kasih pertanyaan yang dia tidak bisa jawab, dia pasti bilang sama saya, "Tunggu ya sampai hari Minggu, aku nanti sekolah Minggu, nanti hari hari Minggu aku tanya dulu sama guru sekolah Minggu aku, nanti hari Senin aku kasih kamu jawabannya." Se-excited itu saya pengen tahu tentang agama Kristen. Pada saat itu saya hanya ingin penasaran aja karena kok mimpi saya ada di ayat Alkitab mereka. Terus saya tanya, "Tuhan Yesus itu seperti apa?" Saya tanya semua sampai ke Sinterklas pun saya tanya, dia bilang, "Itu Sinterklas itu tidak ada, itu hanya ini saja, dongeng saja, hanya ini saja." Karena saya pikir itu ya Sinterklas itu juga, jin-jinnya orang Kristen gitu, saya mikirnya begitu. Nah suatu saat saya bilang sama mama saya, "Ma, saya udah mulai mau percaya gitu." Karena pada saat itu ada orang bule datang ke rumah, saya nggak tahu itu siapa,
Saya sama sekali nggak ada ngomong sama siapapun. Cuman ke temen saya yang 1 orang ini, yang dia bawa kitab Perjanjian Baru. Yang saya ingat itu Perjanjian Baru warna putih. Dia nggak bawa Alkitab yang ada Perjanjian Lamanya yang besar pada saat itu, yang saya ingat adalah Perjanjian Baru. Itu aja yang saya pegang. Dia kasih, "Udah nih kamu pakai dulu aja." Itu aja saya baca-baca gitu tentang Yesus. Saya nggak tahu bahkan kalau ada Perjanjian Lama, saya sama sekali nggak tahu. Terus suatu hari itu waktu itu bulan puasa. Ya saya ingat tuh bulan puasa, datang orang bule perempuan, dia tanya, "Di sini ada yang namanya Suci Ramadhani mau terima Yesus ya?" Saya diem, saya takut. Pertama saya takut mama saya takut ayah saya malu juga sebenarnya. Saya malu orang-orang takutnya nanti ada yang lihat gitu. Ya udah, kita duduk, terus saya bilang mama saya, "Iya Ma, aku udah mulai belajar-belajar," gitu pada saat itu. Nah, di situlah mama saya mulai tahu kalau saya mulai belajar gitu tentang agama Kristen. Dia kaget, terus dia bilang, "Ya Mama juga," dalam hati saya juga, "Ya Ma, saya udah tahu kalau Mama memang udah mulai belajar." Saya pergok Mama baca Alkitab gitu loh, tapi saya nggak ngomong pada saat itu kan. Ya udah, akhirnya entah gimana saya juga nggak ngerti, pokoknya hilang gitu aja. Ini si ibu-ibu yang bule ini ya, yang perempuan ini nggak kelihatan lagi pas perginya kapan, padahal kami maksudnya kan mau mengantar dia gitu. Tapi kayak udah nggak kelihatan gitu, tapi udah nggak kepikiran kita, mungkin dia pulang gitu ya, mungkin dia pergi, memang dia udah bilang kalau, "Permisi," gitu kan, "permisi, nanti suatu hari kita akan kembali lagi, kita ketemu lagi." Dia bilang begitu aja. Jadi ya udah, saya pikir ya udah selesai lah si, ibu-ibu yang bule ini tadi gitu. Terus mama saya peluk saya, dia kaget, karena kita kan masih suasananya masih haru gitu, jadi udah nggak kepikiran yang lain, dia kaget kalau anaknya ini udah mulai percaya gitu. Kok diem-diem belajar juga, terus saya bilang, "Iya aku belajar," aku bilang, "tapi lewat teman sekolah gini gini gini." Ya udah kita cerita saling sharing, ya udah. Terus suatu hari ayah saya udah mulai tahu, mereka sering ribut ternyata di belakang meskipun kadang nggak di depan anak-anaknya, karena mereka anak-anaknya sekolah termasuk saya juga, tapi pernah sekali waktu saya lihat ayah saya itu marah sekali depan saya, di situ saya melihat kenapa ayah saya yang muslim begini. Tapi mama saya yang Kristen kok begini gitu, saya ngeliat kok perbedaannya kok ayah saya jadi kayak kesetanan gitu kan. Mama saya kok kayak lebih mengampuni gitu, kok berubah banget dari yang dulu gitu. Kok beda gitu, saya mikirnya begitu aja. Terus ya udah mama saya kirim saya ke Bekasi, ke rumah temennya untuk belajar lah pada saat itu kan libur sekolah. Ya udah saya pergi, di situ, saya ngelihat banyak mukjizat, banyak, inilah di gereja di Jakarta, saya juga lihat, eee, teman teman mama saya ini juga gereja ketemuin sama bapaknya saya Pariaji, pada situ saya masih kecil, terus banyak tahu tentang gereja itu, saya lihat banyak mukjizat, banyak kejadian yang luar biasa gitu. Di situ saya mikir bahwa, "Wih, jinnya orang Kristen ini hebat-hebat ya, berarti ini jin putih." Karena saya pikirnya kan dulu kan masih begitu, masih berkaitan dengan jin dan karena masih berkaitan dengan ilmu-ilmu putih begitu, seperti yang saya pernah pelajarin dari agama saya sebelumnya gitu. Terus saya berpikir, "Wah, hebat ya orang Kristen gitu, luar biasa kasih mukjizatnya," gitu. Eee Terus saya pulang, dengan bangganya saya bilang di sekolah bahwa saya sudah masuk Kristen, tanpa ada rasa takut. Padahal itu udah kelas 3 SMP mau, ujian, udah persiapan lah mau lulus-lulusan dan saya nggak ada rasa khawatir sama sekali, seperti anak-anak yang bangga banget gitu kalau dia udah masuk Kristen gitu. Bahkan tapi saya nggak tahu kalau itu akan membuat saya, eee nangis-nangis sebenarnya, saya nggak tahu sama sekali. Jadi saya masih seperti orang-orang udah pada tahu saya masuk Kristen, saya masuk ke kelas saya, yang saya bilang tadi itu kelas unggulan tuh satu muslim semua, saya duduk seperti biasa, seperti tidak apa-apa, saya tidak tahu kalau saya akan dipindahkan kelas atau apa gitu. Saya mikirnya masih biasa aja gitu. Datang guru wali kelas saya datang, saya masih ingat kata-katanya, bapak itu bilang, dia dari ujung ke ujung saya itu ngomong, "Suci, kenapa kamu masih di sini? Kamu kan udah murtad," katanya gitu. Terus saya tanya, "Saya pindah ke mana Pak?" "Ya nggak tahu," dia bilang begitu. Semua mata teman saya itu ke saya, bahkan sahabat saya di bangku tuh udah kayak benci banget ngeliat saya, udah kayak jijik gitu dan semua itu kayak pada ngediemin saya, udah berubah gitulah. Akhirnya saya keluar dengan bawa buku saya, dengan tas ransel saya keluar, tapi saya nggak ada sedih, nggak ada. Saya nggak tahu, seperti Tuhan menjaga saya, melindungi saya, menghibur saya, bahkan di sekolah itu saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya turun, saya ingat banget waktu saya keluar dari kelas, ingat banget kata-kata guru saya, "Bahkan nama Suci Ramadhani tidak pantas kamu pakai," katanya begitu, saya ingat banget.
Saya tetap keluar aja, saya diem aja. Saya diem tapi saya nggak khawatir, saya nggak takut, nggak apa, saya duduk di tangga, saya diem, saya nangis hanya mikirin saya ini nanti kemana, sekolahnya di mana, kelasnya yang mana, saya mikirnya hanya itu, tapi bukan takut berarti saya ini akan diapa-apain karena Kristen, saya malu atau apa, enggak, yang tadinya saya malu belajar, tapi saya udah nggak seperti itu, gitu. Nah, saya diem cukup lama di tangga itu karena posisi jam belajar masih pagi, jadi belum ada orang sama sekali. Saya juga takut bukan takut apa ya, bukan takut khawatir, tapi takut kalau saya datang ke ruang guru nanti mereka marahin saya atau apa. Jadi saya mikirnya itu aja gitu. Saya diem di tangga, nggak lama ada guru bahasa Inggris saya datang, kebetulan dia beragama Kristen. Dia tanya, "Kamu sudah percaya Kristus ya?" katanya gitu. "Udah banyak tersebar satu sekolah," katanya. "Iya Pak," saya bilang gitu. "Ih, puji Tuhan puji Tuhan." Terus saya tanya, "Bapak Kristen ya?" "Iya," dia bilang gitu. "Puji Tuhan, yuk yuk kita ikut ke ruang guru," dia bilang gitu. Nanti saya tanya, "Kamu pindah ke mana?" Dia bilang. Ya udah, saya duduk di ruang guru, saya lihat semua mata itu tertuju kepada saya, ada mata yang sinis, ada mata yang benci, ada mata yang penuh kasih gitu, kayak senang gitu. Jadi di situ saya tahu, oh berarti ada yang benci saya, ada yang masih senang saya. Udah saya pikirannya begitu aja, terus saya diem cukup lama, sampai jam 10 pagi itu mereka baru kasih saya, tempat kelas, dan itu kelas di mana kelas yang paling kalau, urutan kelas itu kelasan yang paling banyak anak bandelnya gitu. Di situ saya sebenarnya sedih gitu, sedihnya itu bukan karena apa, tapi "Ih kok saya jadi di sini gitu, kok sama anak-anak yang nakal." Tapi ya udah nggak apa-apa saya bilang gitu kan, mungkin di sini yang dia, bisa menerima orang Kristen karena memang ada 2 agama dalam satu kelas itu, ya udah. Nah, saya masuk ke situ, saya seperti biasa belajar, waktu pelajaran agama itu, kalau sekolah negeri ya, di tempat saya dulu itu dipisahkan dipisahkan. Dipisahkan yang Kristen itu di ujung, di kelas yang lain itu kelasnya paling hancur, paling jelek, sedangkan yang Muslim itu mereka sholat dulu di mushola, setelah selesai sholat mereka kembali lagi ke kelas yang asal gitu, ke kelas kami gitu. Saya di situ nangis, di kelas yang waktu pelajaran agama, saya cuman mikir gini, kok segininya orang Kristen diperlakukan, berarti dulu saya memperlakukan orang Kristen tuh jahat banget ya, mulut saya tuh kasar gitu kan, bahkan saya mencaci maki mereka, saya geli deket mereka gitu, saya taunya mereka tuh haram 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 gitu. Ya udah, saya sedih aja gitu ngelihat perlakuannya gitu, tapi kok orang-orang Kristen ini sepertinya masih sukacita, senang-senang aja gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak mereka tuh bahagia aja gitu, nggak merasa kayak mereka ditindas atau mereka diasingkan gitu. Di situ saya makin terharu gitu kan dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, ayah saya tahu, bahwa saya juga ikut Kristen, anak-anaknya ikut, dia marah. Suatu hari ada guru tata usaha, dia tuh bukan guru biasa, jadi dia tuh kerja di tata usaha di sekolah saya. Dia kenal sama ayah saya, entah gimana dia datang ke rumah saya sebelum saya tiba di sekolah. Sebelum saya tiba di rumah maksud saya sebelum saya tiba di rumah dia udah tiba duluan di sekolah saya di rumah saya kaget, saya pulang sekolah, saya sampai rumah udah ada ibu ini gitu. Saya diem tapi matanya kayak sinis gitu, kayak sinis banget. Terus ayah saya udah siapin tali pinggang, terus ibu itu pulang, itu saya habis dihajar sama ayah saya. Ayah saya tidak pernah yang namanya mukul anaknya, kalau misalnya anaknya nakal yang dia pukul dinding, bukan anaknya, dia nggak pernah mukul saya dari dulu masih kecil. Tapi ini kok dia sampai pukul saya pakai, eee, pakai tali pinggang, terus dia ngelempar saya pakai telenan. Telenan tuh alas buat motong bawang, yang zaman dulu tuh telenan itu dari kayu asli yang tebelnya segini. Dia lempar kepala saya pakai ini. Puji Tuhan nggak kena, kalau kena saya nggak tahu ya apa yang terjadi sama kepala saya. Dia bilang katanya gini, "Kamu ya udah kafir kamu, murtad kamu, kamu ikutin orang-orang itu. Kamu tahu nggak?" Saya ingat kata-kata dia, "Orang-orang Kristen itu," katanya, "cuman ambil kalian ini yang masih gadis-gadis, nanti dinikahi sama pendeta-pendetanya." Dia bilang begitu. Saya diam, saya bilang, "Enggak, di gereja nggak kayak gitu," saya bilang kayak gitu. Saya masih jawab, "Enggak, di gereja nggak kayak gitu," saya bilang gitu. "Di gereja kami, belajar," saya bilang, "aku seneng," aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, "Nggak bisa," katanya, "kamu nanti suatu hari sudah besar, kamu nggak akan pernah bisa nikah. Kamu ingat ya, darahmu itu mengalir darahku. Kalau aku masih hidup sampai kapan pun, kalau aku nggak mau nikahkan kamu di gereja, kamu nggak akan pernah bisa nikah." Itu dia ancaman dia ke saya. Saya diam aja, udah. Terus dia bilang, "Apa?"
gereja kamu, kamu pikir saya nggak tahu kamu gereja, kamu bilang ke rumah teman hari Minggu, saya pikir saya nggak tahu," dia bilang begitu. "Saya tahu kamu seperti apa," dia bilang, "kamu pergi ke gereja itu," dia bilang begitu. "Saya pernah ikutin kamu naik angkot," dia bilang, "Kemana kamu?" Dia bilang begitu. Eee, saya diam aja, terus dia bilang lagi gini, dia mencoba lagi supaya saya itu kembali ya, dia bilang kasih perbedaan, dia bilang, "Lihatlah orang-orang Kristen itu, pergi mereka ke gereja pakai sepatu, semua mereka injak-injak, mereka masuk ke rumah ibadah mereka. Beda sama kita harus ambil air wudhu, kita buang kentut aja kita harus ambil air wudhu lagi," katanya gitu. "Kita buang air kecil aja kita harus air wudhu lagi, beda, lebih suci, lebih bersih," katanya gitu. "Kenapa kamu mengotorkan, menajiskan diri?" "Najis," katanya begitu, "najis kamu anak durhaka kamu," gitu-gitulah. Saya ingat banget semua kata-kata dia, saya hanya diam, saya dengerin dia ngomong apa, saya tapi diam aja, saya nggak bisa jawab apa-apa pada saat itu. Ya udah saya nangis karena ayah saya pukulin saya pikir ayah saya berubah gitu, lebih pemarah gitu kan, lebih lebih kayak orang kesetanan gitu, bahkan dia pernah saya lihat dia udah kayak mau mengancam mau bunuh mama saya depan mata saya pada saat itu. Saya cuma ngeliat, ayah saya kok kayak gini gitu kan, tapi saya tetap sukacita dalam hati saya, suatu hari ayah saya pasti dimenangkan kan gitu. Ya udah saya tetap mama saya bilang, "Udah kita doain aja," kita sering nyanyi lagu pujian, dia matikannya pakai kaki, dia matikannya bukan pakai tangan, dia bilang najis kalau matikannya pakai tangan, dia pakai kaki dia matikannya. Jadi dia nggak suka dengan hal-hal begitu dia gitu. Terus suatu hari nih, saya kan dulu belajar agama lewat teman-teman mama saya yang beragama Kristen. Jadi ada satu teman mama saya yang dia, "Ayo ikut tante di gereja, nanti kamu datang ke rumah tante." Ya itulah yang setiap pagi saya bilang ayah saya "Mau kemana?" "Pergi." "Kemana?" "Ke rumah teman." Udah saya bilang gitu aja. Tapi dia tanya, "Ya ngapain?" Dia bilang gitu, saya nggak jawab. Saya diem aja gitu, saya jalan aja. Jadi suatu hari pernah suatu mukjizat terjadi, saya ingat banget dan nggak akan pernah saya lupa. Saya cuman punya uang 3.000 perak. 3.000 perak. Saya harus sisihkan uang jajan saya karena saya juga les. Saya juga, apa, eee, mau pergi juga ibadah gitu, tapi kan nggak ada uang dari ayah saya, kalau misalnya saya dapat lebih kan pasti saya dicurigain kemana-mana bawa uang. Jadi saya harus sisihkan, saya punya uang jajan. Jadi saya cuman punya uang 3.000. Dulu itu 1.000 perak untuk pergi naik angkot. 1.000-nya lagi kolekte, 1.000-nya lagi saya pulang. Itu aja hitungan saya. Jadi setiap hari Minggu saya harus sudah siapkan 3.000 dalam hati saya, dari uang jajan saya sisihkan. Nah suatu hari, pagi-pagi saya inget banget itu waktu saya turun angkot, saya pencet bel karena depan mau turun, saya keluarin uang 1.000, 1.000-nya lagi jatuh. Lembaran 1.000-nya jatuh, terus saya lihat itu lembarannya itu kan angkot ini kan kencang ya, lembarannya itu jatuh ke tukang beca gitu. Saya ngeliat tukang beca itu yang ngambil gitu, saya diem kan, aduh mana, aduh. Dan saya mikir berarti kalau saya kasih 1.000 ini ke angkot berarti uang saya sisa 1.000. Saya mikir kan 1.000 ini apa ke kolekte atau ke nanti saya pulang. Saya diem, ya nggak mungkin saya main-main sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu, "Ya udah nggak apa-apa lah ini kolekte aja nanti saya pulang jalan kaki, nggak apa-apa lah saya jalan kaki." Itu jauh banget dari rumah saya. "Ya udah nggak apa-apa lah jalan kaki gitu, Tuhan pasti jaga, saya nggak akan diculik orang." Saya pikirnya gitu aja. Ya udah, saya turun dari angkot, saya pencet bel, saya turun, agak kelewatan angkotnya karena keterusan, karena ngebut saya jalan, saya harus jalan lagi karena keterusan itu saya jalan lagi, 50 meter sebelum nyampe ke tempat tante itu jalanan sepi ya, karena masih pagi banget, jam 6:30 pagi. Saya inget banget mukjizat pertama Tuhan yang Tuhan tunjukkan ke saya ketemu uang 500 perak 2 biji, tidak hujan, sama sekali nggak hujan, itu hari nggak hujan. 500 perak itu terletak itu begini, posisinya basah, ada air, tapi air itu hanya di logam itu. Demi Tuhan Yesus saya nggak berbohong, saya lihat itu. Saya jalan nunduk, saya diem, saya sempat ngelihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, jalan tuh sepi banget. Ini uang siapa gitu, saya mikirnya gitu aja. Tapi nggak hujan tapi kok ini berair. Saya mikirnya gitu aja, uangnya 1.000 perak, 502, warna kuning. Saya ambil uang itu, saya bilang, "Ih puji Tuhan berarti nanti saya pulang nggak jalan kaki." Saya bilang gitu dalam hati saya kan. Saya kasih dengan sukacita itu kolekte itu cuman itulah yang saya punya dari seorang anak kecil, anak sekolah, cuman itulah uang yang saya punya. Saya kasih, saya pulang, saya naik angkot, saya senang banget akhirnya saya nggak jalan kaki.
Saya masih ingat terus sampai dewasa dan saya selalu mikir bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya, Dia nggak akan biarkan saya begitu aja. Saya yakin banget itu mujizat dari Tuhan dan pada saat besar saya baru ngerti bahwa sepertinya itu seperti roti mana ya yang berembutnya, karena tidak hujan sama sekali tapi ada air di logam itu. Tuhan tidak ngasih kurang tapi juga Tuhan tidak ngasih lebih gitu. Tuhan kasih secukupnya sesuai yang saya butuhkan pada saat itu. Saya sampai sekarang luar biasa bersyukur banget sama Tuhan Yesus atas apa yang udah Tuhan lakuin gitu. Sejauh itu saya akhirnya nggak jalan kaki. Saya terus belajar sampai akhirnya saya tamat. Saya sempat sebenarnya khawatir kalau saya itu nggak di sekolah nggak lanjut sekolah karena saya itu sempat dipanggil guru olahraga, berbagai macam guru yang manggil saya untuk private gitu berdua. Mereka bilang kamu kafir, kamu kenapa mau-mauan, kamu begini, saya diancam mau dibunuh, saya diancam, teman saya bilang katanya hati-hati nanti kamu mayatnya digantung di sekolah kata guru agama. Saya diem aja. Saya bilang, oh iya ya, iya kami semua dilarang berteman loh sama kau suci katanya. Ya udah saya diam aja kan. Ya udah nggak apa-apa. Saya khawatir itu saya nggak diluluskan, tapi saya nggak khawatir kalau saya dibunuh. Saya nggak khawatir katanya ada mau diperkosa. Bayangin anak kecil loh udah ada ada omongan bahwa saya mau diperkosa. Katanya kalau dibunuh mayatnya digantung mau dipermalukan. Katanya ini anak murtad. Tapi saya nggak khawatir, saya sekolah loh seperti biasa loh. Saya punya iman yang kuat waktu masih kecil itu. Saya cuma khawatir satu, saya nggak diluluskan. Yang pikiran saya adalah sekolah, sekolah, dan sekolah. Saya cuma pengen lulus, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau lulus. Tapi setiap saya berangkat sekolah, saya nggak pernah takut. Saya nggak tahu kekuatan dari mana, saya percaya itu kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih saya kekuatan, dan dia nggak bikin saya khawatir bahwa tenang nak kamu sekolah aja gitu. Jadi saya sekolah seperti biasa walaupun ada omongan-omongan itu saya tidak pernah takut. Bahkan guru-gurunya itu pernah bilang katanya kamu diancam nggak bisa sekolah lagi, kamu di DO, kamu nggak bisa lanjut SMA loh katanya gitu-gitulah, kamu nanti jadi gelandangan gini-gini. Saya tetap nggak takut, saya tetap sekolah seperti biasa, saya nggak minta perlindungan sama siapapun di sekolah itu, saya sekolah aja seperti biasa, begitu banyak mata yang sini saya nggak peduli, saya tetap sekolah dan akhirnya puji Tuhan saya lulus. Dan SMA saya bilang sama mama saya, "Ma, saya nggak mau sekolah negeri," saya bilang begitu. "Kenapa?" "Nggak mau," saya bilang gitu. "Mau saya masukin aja ke sekolahnya orang Kristen," saya bilang gitu. Ya udah akhirnya saya dimasukin ke Metodis. Karena memang ada rasa khawatir juga gitu, saya nggak mau mengganggu sekolah saya gitu aja pada saat itu. Akhirnya saya SMA, saya lanjut, saya sekolah, seperti biasa saya mendalami Alkitab, saya rajin, semakin terbuka saya ke gereja ya, saya semakin tahu saya ke gereja dia semakin marah, dia sampai tinggalin rumah, berapa lama dia tinggalin rumah, dia nggak mau lihat kami, bahkan kami kangen, kami rindu pun dia tetap nggak mau datang. Pada saat itu, Medan sering ada gempa-gempa juga, dia tetap nggak mau datang. Terus suatu hari dia datang karena memang waktu itu mama saya lagi di luar kota. Saya, abang saya, sama satu keluarga saya, sama adik saya juga kan, tetangga yang emang udah deket banget, udah seperti keluarga. Ayah saya datang, pada saat itu datang, terus karena kan ayah saya nggak kasih uang sama sekali ya ke kami ya, jadi mama yang kerja gitu, usaha semuanya. Terus ayah saya datang, di situ adik saya yang pertama kali lihat, "Bapak," katanya, kalau ayah saya kan manggilnya bapak, kalau saya manggil dia ayah. "Bapak," dia langsung peluk ayah saya diem, saya takut nih mau meluk enggak ya, mau peluk enggak ya gitu, karena kan dia tahu kalau saya udah Kristen gitu kan, abang saya juga udah masuk Kristen gitu. Adik saya juga sesekali sekolah minggu gitu, sampai pernah dikejar dia, gitu, karena dia nggak mau anaknya Kristen semua gitu, akhirnya saya datang, saya lari, ya udah dia pegang kepala saya begini, dia usap-usap, dia peluk, ya udah akhirnya dia kembali tapi dia tetap mengeraskan hati dia mengeraskan hati dia, sama sekali dia nggak mau. Terus, waktu itu dia lihat saya pakai baju, saya kan mau nari-nari di gereja karena mau Natalan ya, dia cuman bilang itu kan, dia masih ngehina lagi, dia bilang, "Tuh kan baju-bajunya kayak gitu tuh ciri-ciri mau dikawinin tuh sama pendeta-pendeta." Ih, katanya begitu. Saya bilang, "Enggak ya, di gereja tuh saya kasih tahu gini 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 gini." Dia bilang, "Enggak," katanya kayak gitu, "enggak," katanya kayak gitu. "Jangan sekali-sekali kamu ini, kamu berubah," dia bilang kayak gitu. Nah, nenek saya juga yang dulunya ini banget ya sama saya, sempat datang ke rumah, nunjukin kekecewaannya gitu ke mama saya, dia marah, nahan marah. Dia mau nanya gitu ke mama saya, "Kenapa sih anak-anaknya jadi ikutan? Kenapa si Suci ini juga ikut-ikutan?" Begitu. Sampai akhirnya dia
masuk rumah sakit karena dia sakit hati banget gitu kan. Akhirnya dia nggak terima cucunya juga masuk Kristen gitu, mama saya udah jelasin baik-baik segala macam dan untungnya nggak ketemu sama saya karena kalau ketemu sama saya itu mau ditarik mau kembali dimuslimkan kembali begitu, bahkan mereka mau ruqyah saya katanya begitu dan puji Tuhan mereka mau kemana saya kemana, mereka ke sini saya ke sini jadi nggak pernah ketemu sama sekali. Tuhan Yesus tuh selalu bantu jadi sama sekali nggak ada ketemu, saya kemana dia kemana, jadi nggak pernah selisih aja ketemu gitu. Jamnya pulang sekolah mereka tuh jam pulang sekolah, tapi entah kenapa saya tuh kayak waktu itu misal kejadian saya lupa nyetop angkot, saya malah keterusan entah sampai kemana. Jadi saya nggak bohong. Akhirnya mereka pulang saya balik karena saya udah nyasar, keterusan, keenakan naik angkot gitu kan, diem gitu di dalam angkot, baru sadar saya udah keterusan. Akhirnya saya turun, saya balik lagi dengan angkot yang lain yang beda arah, balik ke rumah, mama saya cerita tadi ini begini, keluarga datang katanya dia mau iniin kamu gini. Tapi nggak ketemu, puji Tuhan banget, Tuhan Yesus itu luar biasa banget baiknya. Sampai akhirnya kami terus berdoa untuk ayah saya supaya bisa percaya dari 2003 ya 2004 saya baru benar-benar percaya sampai akhirnya terus kami mengenai mama saya coba dia bawa dia ke gereja. Saya ingat waktu itu waktu kami gereja bareng, saya liatin ayah saya waktu lagi lagu pujian, ayah saya itu cuman diem, celingak, enggak tepuk tangan, enggak, dia diem aja, diem saja gitu. Dia mau masuk pada saat itu karena mama saya ulang tahun. Jadi orang gereja pada saat itu mau rayain mama ulang tahun, ayah saya yang biasanya antar jemput juga diajak untuk, "Yuk Pak, masuk," gitu. Masuk gitu. Ya udah dia temenin karena mama saya ulang tahun pada saat itu. Jadi dia diem aja celingak-celinguk. Saya liatin aja dia gimana gitu reaksinya. Saya takut dia ngamuk-ngamuk, marah-marah kan. Ya udah akhirnya pas doa pun, pas saya lagi berdoa, sesekali saya masih liatin dia gitu, saya dalam hati saya cuma berdoa saya doakan, "Tuhan Yesus panggil ayah saya ya," saya bilang begitu aja, terus saya lanjut lagi doa, sampai akhirnya puji Tuhan, ayah saya percaya pada tahun 2018 dengan sangat susah payah, dengan banyak drama-drama luar biasa yang di antara keluarga kami sampai akhirnya dia tidak mengeraskan hatinya lagi dan dia mau dibaptis di tahun 2018 di bulan Agustus. Di tanggal 18 Agustus saya masih ingat banget. Dia akhirnya percaya, dia menyerahkan dirinya dibaptis, dia bilang, "Ya, saya percaya dengan Tuhan Yesus," dia bilang begitu. Itu sukacita yang luar biasa dari perjalanan hidup saya dari kecil, sampai sekarang penyertaan Tuhan itu luar biasa untuk hidup saya, baik sekolah saya, baik kuliah saya, baik sekarang saya berkarir. Tuhan Yesus itu luar biasa nggak pernah meninggalkan saya, tidak pernah membiarkan saya sampai jatuh tergeletak, itu luar biasa banget. Apapun yang Tuhan lakukan untuk saya dan keluarga saya percaya itu adalah yang terbaik. Kami juga udah tidak pernah ini lagi lah gitu, melihat lagi ke belakang gitu. Yang kami ingat adalah semua penyertaan Tuhan kepada keluarga kami, termasuk kepada saya. Meskipun dulu tuh seperti ini kejadiannya, saya pernah diginiin, saya pernah digituin, saya nggak pernah pikirkan lagi, saya mengampuni semua orang-orang yang pernah, mencaci saya, menghina saya. Karena setiap saya dicaci, saya selalu ingat gini, saya dulu pernah mencaci orang Kristen juga. Jadi kalau sekarang saya dicaci, ya udah itu mungkin ini saya gitu, balasan untuk saya pikiran selalu begitu gitu. Saya nggak pernah takut, saya selalu mengampuni mereka, saya tidak pernah membenci sama mereka gitu, karena saya belajar kasih dalam Kristus. Itu saja dari saya cuman pesan bahwa sekolah minggu itu sangat penting, didiklah anak kita, keponakan kita, itu belajar tentang agama, mengenal Yesus Kristus dari sedini mungkin agar mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan teman saya pun pada saat itu masih kelas 3 SMP bisa menjadi berkat untuk saya. Dia mengajarkan saya tentang Alkitab. Bahkan anak kecil yang masih kecil seperti saya aja bisa dipanggil Tuhan loh, bisa dipakai Tuhan loh, luar biasa sekali. Saya masih ingat sekali teman saya itu bagaimana dia memberitahukan tentang Kristen, dia kasih tahu segala macam, apapun yang saya tanya, kalau dia tidak bisa jawab, dia tanya dulu ke sekolah minggunya, dia hari Senin dia kasih lagi saya jawaban. Meskipun kadang-kadang saya masih mengeraskan hati saya, itu luar biasa, sangat penting. Itu saja, sekian dari saya, Pak. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa sekali. Tuhan Yesus sangat baik karena Tuhan Yesus mengasihi semua manusia.
Kalau dilihat dari latar belakang Mbak Suci, dia adalah orang yang sangat membenci Tuhan Yesus, sangat membenci orang Kristen, bahkan bukan hanya benci tapi dia suka menghina, bahkan seringkali dia buat ulah, tapi itulah Tuhan yang baik. Tuhan di sini menunjukkan dengan sempurna bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia. Kalau manusia, Mbak Suci ini pasti sudah dapat akibatnya, artinya dia memperlakukan hal-hal seperti itu terhadap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengasihi Mbak Suci, bahkan sebelum Mbak Suci mengerti pun tetap Tuhan kasihi. Tuhan datang dan menyatakan dirinya. Dengan berbagai cara Tuhan merangkul. Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Luar biasa sekali, kami semua sangat diberkati. Dan di sini kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan, berhati-hatilah teman-teman, karena sekali lagi di dalam hidup ini hanya ada dua kuasa. Kalau bukan Tuhan berarti setan. Karena tidak ada dua Tuhan. Tuhan itu hanya satu. Dan Tuhan yang benar itu hakikatnya yang sempurna ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bilang dia maha kasih, dia maha baik, dia maha pengasih dan penyayang. Kapan kita bisa buktikan dia pengasih dan penyayang? Ya lewat perbuatan yang dilakukan oleh Mbak Suci. Di sini kita melihat bahwa pribadi ini ada di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun dia dibenci, sekalipun dia dihina, sekalipun dia dihujat, Tuhan Yesus tidak mengajarkan umatnya, ayo kamu umatku marah-marah karena dia menista agama Kristen. Ya, dia menghujat, dia harus kena pasal penistaan agama. Tidak, Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Tuhan Yesus justru mengasihi orang-orang karena apa? Tuhan tahu ini di dalam kebodohan, di dalam ketidakmengertian dia menghina-hina tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Dan disinilah teman-teman carilah Tuhan yang benar, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan, yang bisa membawa kita ke surga. Mbak Suci, saya punya satu pertanyaan nih. Di dalam mengikut Tuhan itu kan tidak mudah ya, banyak tantangan. Bahkan Mbak Suci bisa ya istilahnya mengalami hal yang sama seperti yang Mbak Suci pernah lakukan kepada orang-orang Kristen dulu waktu masih beda iman. Nah, pertanyaan saya kira-kira kalau tantangan itu semakin membesar, mungkin Mbak Suci dianiaya. Tadi kan sudah dianiaya orang tua karena ketidakmengertiannya, papa, ayah dilempar dengan telenan, terus kemudian ya istilahnya dimaki-maki dengan kata-kata yang kurang pantas. Nah, kalau misalnya seandainya tekanan itu menjadi lebih besar sampai berujung kita harus menyerahkan nyawa kita, kira-kira bagaimana Mbak Suci punya komitmen kepada Tuhan? Apakah mau mundur, mau balik kepada keyakinan yang dulu, apa ikut Tuhan Yesus itu sudah harga mati? Silakan Mbak Suci. Itu sudah harga mati, Pak. Itu sudah harga mati. Mati adalah keuntungan bagi saya. Saya bisa bertemu Tuhan Yesus. Jadi kalau saya mati di dalam Kristus, kenapa saya harus takut? Semakin cepat kan juga lebih baik. Gitu, karena saya percaya saya mati, saya masuk surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu jelas, itu nyata. Saya tidak perlu bertanya-tanya lagi, Tuhan itu seperti apa. Saya tidak bertanya-tanya lagi, neraka itu seperti apa, surga itu seperti apa gitu. Ada keselamatan yang sangat jelas dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus segala dosa saya, segala dosa umat manusia, dan saya percaya semua orang, termasuk saya, itu sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi udah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan saya dulu yang saya masih kecil, itu udah nggak ada lagi pertanyaan. Benar-benar bukti nyata Tuhan Yesus itu keselamatan. Jadi saya nggak pernah takut sebesar apapun. Bahkan saya masih kecil juga saya nggak takut. Saya punya iman yang kuat. Haleluya, luar biasa sekali. Jadi pada dasarnya Mbak Suci mengatakan setelah percaya Tuhan Yesus, Mbak Suci bisa memahami neraka seperti apa, surga itu seperti apa, dan jalan keselamatan itu tidak samar-samar lagi ya, atau tidak samar-samar lagi. Jelas ya, keselamatan itu seperti apa, tidak samar.
tidak Iya. membingungkan. Saya tahu yang saya sebut Bapa itu siapa, yang saya sebut Tuhan itu seperti apa, saya tahu gitu. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi Iya. gitu. Jadi menurut Mbak Suci sekarang ini apakah benar kalau dituduh Tuhan itu melahirkan anak, punya anak? Tidak. Saya baru percaya, saya baru mengerti gitu bahwa Maria itu adalah perawan, dia dikirimkan oleh Roh Kudus masuk ke dalam perutnya, dilahirkanlah Yesus ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Tadi saya bertanya-tanya apa Maria ini ada perkawinan atau apa gitu. Saya tadinya mikir gitu, nih ada apa kok seperti ini orang Kristen begitu. Iya. Jadi berarti Mbak Suci sekarang sudah paham ya, sudah bisa Sudah sangat paham. menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan tuduhan-tuduhan Tuhan. iya, tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang ya dikuasai setan yang mengatakan bahwa Tuhan itu beranak, punya anak, Iya, itu hanya karena mereka tidak mengerti. tidak Dan mengerti. setelah Mbak Suci mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Mbak Suci juga jadi mengerti bahwa Jadi lebih Tuhan mengerti. iya, luar biasa sekali. Ya, Jadi lebih teman-teman, mengerti. kami mengasihi Anda semua. Oleh sebab itu, pelajarilah tentang iman dan bersungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Karena iman ini adalah hal yang sangat penting. Lebih penting daripada semua harta dunia. Karena apa? Di dunia ini hanya sementara. Anda mati, rumah yang mewah, rumah mungkin ada 10, semua dikasih tinggal. Jadi milik orang lain. Apa yang bisa Anda bawa? Kalau Anda tidak punya Tuhan, Anda langsung diterkam setan dan masuk neraka, masuk alam maut. Tapi kalau Anda sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, dan mengasihi Tuhan, hidupmu langsung dibawa ke surga, karena Dia Bapa yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan sampai hidupmu berada di tangan setan, karena iblis itu hanya mencuri. Apa yang dia curi? Kesehatanmu dia curi. Apa yang dia curi? Sukacitamu dia curi. Apa yang dia curi? Semua yang dikaruniakan Tuhan diambil dari tubuh yang bagus, yang masih nona-nona. Lama-kelamaan mulai keriput. Kemana itu? Tubuh yang bagus dicuri sama setan. Ya, kita punya badan itu digerogotin pelan-pelan. Makanya ingat firman Tuhan waktu di padang gurun, bangsa Israel 40 tahun pakaian di badan tidak rusak, kasut di kaki tidak rusak. Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan, tidak ada pencuri di situ. Tapi itulah yang kita harus sadari, jangan sampai kita tidak berjumpa dengan Tuhan, karena semua dicuri. Ya, kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia bukan hanya mencuri, Dia membunuh, tapi dan juga Dia membinasakan. Setelah dibunuh, ada di peti mati manusia, tidak sampai di situ, dibinasakan di alam maut, disiksa manusia di situ oleh setan. Oleh sebab itu, jangan terlambat. Waktu sekarang adalah waktu kesempatan untuk bertobat dan menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat Mbak Suci yang sudah memberi kesaksian yang luar biasa. Kami semua sangat diberkati dan kami berdoa Mbak Suci tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap melayani Tuhan, memenangkan jiwa yang banyak buat Tuhan, karena apa yang Mbak Suci alami itu sangat memberkati orang lain, sangat menyadarkan orang lain kalau dia mau sadar, ya. Kalau dia mau diikat sama setan, ya terserah, itu pilihan dia. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di channel ini. Doa kami biarlah apa yang dibagikan oleh Mbak Suci bisa menjadi berkat, supaya kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa masuk surga. Karena kami sudah diselamatkan, kami tidak ingin selamat sendiri, kami ingin supaya semua kita bersama-sama pulang ke surga. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.